Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina bil alamina innaka Hamidum Majid. Ambilkan pun Bapak yang Xiaomi. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung, ya. Untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit aman soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah Allah akan membalasnya dengan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya. Terima kasih atas apresiasinya, ya. Anti skip, anti download, dan bila berkenan silahkan men-share kajian-kajian dari link ini, ya. Dan berikutnya terima kasih atas doa-doa baik kalian semuanya, ya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semua juga. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk viewer kita Kang Mas J yang ada di Bondowoso. Terima kasih, paketnya telah aku terima tadi, ya. Paket casing HP, ya. Sulit carinya, ternyata udah dikirimi, dan terima kasih. Semoga itu menjadi catatan langit juga amal soleh dari Kang Mas J yang ada di Bondowoso, ya. Contoh casingnya ambil yang di lemari, ya, di tempat tidur. Sehingga bisa menambah langkah, ya, menambah dinamis kalau semua propertinya terlengkapi, ya. Ini udah dikirim nih, ada 3 ini. Terima kasih untuk Mas J yang ada di Bondowoso. Jadi yang ngirimi ini Mas J, terima kasih. Dan kemarin Mas atau Bapak IS tuh di mana, ya? Bekasi atau mana? Bekasi, betul, ya. Pak IS juga terima kasih telah memberikan sholawatnya. Assalamualaikum. Yuk, gimana? Saya lagi syuting ini, seharian sibuk ini, baru syuting ini malam. Iya, nanti tak telepon, nggih. Nggih. Matur nuwun camat, nggih. Assalamualaikum. Loh, itu siapa lagi telepon? Telepon bunyi semua. Enggak tahu. Bilang Bapak lagi syuting, ya. Ya sudah kok dimatiin sudah. Terima kasih untuk Mas J yang ada di Bondowoso dan Mas atau Bapak IS yang ada di Bekasi. Jadi yang beliin casing ada, yang beliin handphone ada. Jadi handphonenya kemarin sudah digantiin duitnya oleh Kang Mas atau Bapak IS, ya. Terima kasih, semoga itu menjadi catatan langit amal soleh bagi semuanya, ya, bagi semuanya yang telah mendukung channel dakwah ini. Jadi aku hanya memberikan support, ya. Semoga kalian semakin tertarik, semakin berminat untuk mengikuti kajian ini, berusaha semaksimal mungkin menghasilkan audio dengan video terbaik, ya. Dan alhamdulillah
Kang Mas kita telah mensupport ya, sehingga insya Allah ini hasilnya lebih bagus videonya ya. Meskipun kadang-kadang ya ini nggak tahu ini malam nanti kalau 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 audionya nggak ada masalah, kalau videonya kadang-kadang memang tidak secerah kalau siang ya. Jadi kalau videonya atau gambarnya kurang bagus ya mohon dimaklumi, tapi insya Allah audionya suaranya cukup bagus. Demikian intinya yang aku sampaikan, aku akan memberikan semaksimal mungkin tentunya semampuku bagaimana supaya audio dan videonya itu baik sehingga kalian nyaman menikmati kajian ini. Dan alhamdulillah saudara kita berdua baik dari Bekasi dan dari Bondowoso telah mensupportnya ya. Semoga itu menjadi catatan langit untuk mereka yang memberikan sholawat dalam channel dakwah ini. Oke. Sekarang masuk seri yang kedua ya. Nggak tahu malam ini banyak kali telepon masuk, sudah terlanjur shooting. Ini pada maghrib loh, malam ini udah ya. Yang kedua, kemarin kalau nggak salah soleha kita dari Bogor ya, yang mengatakan bahwa tidak ada yang menerjemahkan Ars. Ya, ini agak hapus dulu ya. Tidak ada yang menerjemahkan Ars. Kira-kira kenapa ya? Tidak ada yang menerjemahkan diksi Ars itu apa? Ya. Apa diksi Ars itu? Aku baca di Al-Qur'an itu ada 21 kali. 21 kali Ars itu. Yang ditulis begini, Ars. Kenapa? Kenapa kok nggak diterjemahkan? Kenapa Ars ini kok nggak diterjemahkan gitu loh? Kok ditulis Ars gitu aja? Kemarin ada pertanyaan itu ya dari soleha kita dari Bogor. Itu juga menggelitik aku. Kenapa ya? Maka aku lihat tadi, aku cari di Al-Quran 21 kali nama atau diksi Ars itu muncul dan tidak diterjemahkan. Ada apa? Gitu loh. Ya, ada apa? Pertanyaan itu equal nggak kalau aku tanya sama kalian? Kenapa sih Mekah itu atau Bakah itu nggak diterjemahkan? Kan itu disebut kalau nggak dengan nama Bakah atau Mekah atau Makkah ya, dialek Jawa Mekah. Kenapa sih kok nggak diterjemahkan Bakah itu? Coba, ada yang bisa jawab? Kenapa Mekah? Bolak-balik Mekah, lidah Jawa, dialek Jawa. Kenapa Makkah? Kenapa Bakah nggak diterjemahkan? Itu kira-kira equal nggak dengan kenapa sih Ars itu kok nggak diterjemahkan? 21 kali loh, nggak main-main. Ini kalau kamu baca Al-Quran 21 kali disebut Ars tanpa diterjemahkan. Sekarang pertanyaanku, Ars ini apakah equal dengan Makkah? Bakah equal karena Makkah Bakah ini sama, tidak diterjemahkan. Ini juga tidak diterjemahkan. What happened? Ada apa? Ya. Kalau Makkah Bakah ini relatif gampang kita jawab. Ya. Tapi kalau Ars ini yang ini kita agak kesulitan. Sekarang Makkah atau Bakah kita ambil satu aja ya supaya gampang. Makkah saja. Makkah saja ya. Ini kita sudah sepakat Makkah itu apalah locus delicti dia. Jadi ini ruang atau tempat. Sekarang apakah ini kita sepakat bahwa ini juga locus delicti? Apakah ini juga Ars itu ruang? Ya, atau tempat? Ini kan kita minim informasi. Ya. Apakah ini menjadi equal atau tidak equal? Sulit memang menjawabnya.
Informasi yang ada terbatas. Aku mencari sumber-sumber yang ada, literatur yang ada juga mentok, ya. Mentok. Ya jawabannya begitu-gitu aja. Ya. Ngomongnya sih ini jelas, jelas apa nih wong kono ra roe ngomong jelas. Jelas ares iya, tapi ares itu apa? Ya. Apakah ini sama-sama lokus delikti, ini lokus seperti maka lokus. Maka kan lokus delikti. Kalau maka tidak diterjemahkan, aku ngerti jawabnya. Karena ini proper name. Proper name itu tidak boleh diterjemahkan, nanti akan menjadi kacau. Allah itu diterjemahkan bisa nggak? Nggak bisa. God itu bukan terjemahannya Allah. Itu nama sebutan. Nama eksistensinya Allah. Nggak bisa diterjemahkan. Ya. Apapun yang proper name itu tidak bisa diterjemahkan. Dan tidak boleh, nanti kacau jadinya. Nah kalau Mekah itu tidak diterjemahkan, karena dia proper name. Nah sekarang kita bawa ke sini. Kita setuju nggak bahwa ars ini proper name? Karena kalau sudah mencangkut ars itu ada dua kemungkinan dia tidak diterjemahkan. Pertama, dia proper name. Yang kedua, keterbatasan informasi kita tentang apa itu ars. Sehingga kebingungan itu mengambil jalan aman, ya sudah tulis saja ars, teksnya ars. Kalau di sini aku pastikan. Kenapa maka tidak diterjemahkan? Karena dia proper name. Kalau di ars bisa jadi karena dia proper name, bisa jadi karena keterbatasan pengetahuan kita tentang what is ars. Jadi dia tidak diterjemahkan. Jadi nanti kalau kamu ditanya, kamu jangan bingung. Di mana Allah? Ada yang bilang di ars, ada yang bilang di langit. Mana yang benar? Ya, oke. Jadi problematika arsnya di situ. Ya, aku ulangi lagi. Ars tidak diterjemahkan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama karena dia proper name dan proper name itu tidak boleh diterjemahkan. Kemungkinan kedua karena keterbatasan informasi yang sampai ke kita apa itu ars. Ya, itu jawabannya. Sekarang aku kembali melanjutkan yang kemarin. Quran surat Al-Hadid. Surat nomor berapa Al-Hadid ini? 57 ayatnya 3. Awal akhir. Wal awalu wal akhiru. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Ketika semua belum ada, dia sudah ada. Ketika semua ada, dia juga ada. Ketika semua menjadi tidak ada lagi, dia ada saja. Maka ini yang disebut selalu ada. Yang selalu ada itu Allah. Ya, itu dijelaskan oleh Quran surat Al-Hadid 57 ayatnya ketiga. Jadi gini ya, kadang-kadang ada yang bilang seperti kemarin aku kan diundang halal bihalal itu ada teman, tapi kenapa dia ngomong langsung ke aku? Kalau ngomong langsung ke aku kan aku jelaskan. Dia ngomong ke teman dan teman sampaikan ke aku. Dia bilang begini bahwa aku itu suka dengan kajiannya Gus Peti, tapi berputar-putar tidak langsung to the point gitu. Ya, terus dijelaskan sama teman itu, ya memang stylenya Gus Peti begitu, dia tidak strike tapi singular, berputar-putar dulu gitu. Ya. Sebetulnya begini loh, orang mau singular atau mau strike itu pertama style, yang kedua keuntungan kalau kita ngaji singular itu lebih banyak karena lebih banyak yang disampaikan, lebih banyak yang kita tahu. Seperti ini. Misalkan ada orang, Allah itu gimana? Katanya Allah itu bersama orang-orang beriman. Orang berimannya ada 1000, berarti Allah 1000.
Terus nanti Allah itu katanya ada di atas arsy. Nanti di hadis katanya Allah itu di langit. Allah itu di mana? Nah, itu kan tidak bisa dijelaskan kalau nggak melalui surat ini. Artinya kan, untuk masuk ke sini, kita harus berputar ke sini dulu. Jadi aku itu ya lain kita apa namanya? Belajar, ini seperti forum ini kan kita belajar, sama kita berdebat itu beda. Kalau berdebat itu dia langsung to the point, kalau belajar enggak, kita harus tahu. Kalau berdebat itu langsung kasih sambelnya. Kalau belajar seperti ini enggak, kasih bawang merahnya, kasih bawang putihnya, kasih lomboknya, kasih garamnya. Baru nanti itu secara lebar nanti mengkerucut jadilah dia sambel gitu. Jadi kalau yang maunya langsung sambel-sambel itu ya dia ngerti sambel, tapi ketika ditanya di dalam sambel ini ada unsur apa, dia belum tentu ngerti. Dan aku bukan tipologi pengajar seperti itu. Sama seperti ini, orang bilang, "Kenapa Allah itu ada di mana-mana tuh gimana sih? Yang betul mana itu? Katanya ada di arsy, katanya ada di langit. Lalu Allah itu di mana?" Ya paling dia cuma dengar-dengar aja Allah itu ya tidak terikat ruang dan waktu. Terus dia sudah jelaskan di mana penjelasan bahwa Allah itu tidak terikat ruang dan waktu. Maka salah satu ayat kalau dia tidak lari ke sini maka dia sebetulnya nggak ngerti duduk permasalahan itu. Ayat inilah yang menjelaskan bahwa Allah itu tidak terikat ruang dan waktu. Ini bahasa fisika tingkat tinggi ini Al-Hadid ini. Karena apa dia tidak terikat ruang dan waktu? Karena dia yang awal dan dia yang akhir. Wal awalu wal akhiru. Maka dia menjadi mengikat, tidak terikat. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman kan berbicara tentang Allah kita harus hati-hati karena kita sudah dikunci. Jangan sampai kita berbicara tentang zat. Zat itu bukan zat cair, zat kadang-kadang dipahami keliru ya. Eksistensi. Kita hanya berbicara sebatas apa yang Allah jelaskan saja. Gitu loh. Ya. Oke. Sekarang ada bertanya. Apakah langit itu sama dengan arsy ini? Itu aku baca komentar-komentar pakar-pakar itu akhirnya dia itu kalau di depanku tak habisi itu. Dia hanya cari amannya saja Allah berada di langit garis miring arsy. Coba suruh jelaskan, langit itu sama enggak dengan arsy? Kalau Allah ada di langit sementara dikatakan Allah di arsy, yang benar Allah itu di langit atau di arsy? Enggak ngerti jelaskan. Makanya kita harus berputar dulu ke surat Al-Hadid. Wal awalu wal akhiru itu mengandung satu konsekuensi. Pertama bahwa Allah itu menjadi tunggal, esa, gak mungkin berbilang. Karena dia yang awal, dia yang akhir. Kalau yang awal itu tidak tunggal, dia tidak bisa dibilangin yang awal. Lah ini juga awal. Gitu loh ya. Jadi konsep wal awal wal akhiru kalau di dalam perjanjian lama perjanjian baru disebut alfa omega, itu konsekuensinya Allah itu menjadi tunggal. Itu loh. Tunggal. Ya. Yang kedua, akhirnya Allah itu menembus ruang dan waktu. Ruang dan waktu. Karena dia menembus ruang dan waktu, maka dia menjadi yang selalu ada. Karena dia yang selalu ada, maka dia menjadi maha tahu. Karena dia menjadi maha tahu, maka dia menjadi maha kuasa. Kenapa? Knowledge is power.
pengetahuan adalah kekuatan, kuat, kuasa. Ini konsekuensi-konsekuensi yang ditanggung dari surat wal awal wal akhir dari Al-Hadid di Matjat. Ini nih. Pertama, berarti Allah itu menjelaskan kepada kita tunggal. Allah itu dia menembus atau tidak terikat tapi mengikat ruang dan waktu. Ya. Ketiga, dia selalu ada. Selalu ada karena dia bisa menembus. Karena dia selalu ada, dia menjadi maha tahu. Dia maha tahu berarti dia menjadi maha kuasa. Maha kuat. Itu loh. Ini konsekuensi turunan dari wal awalu wal akhiru. Gitu loh. Deh, coba kamu foto nih deh. Nanti Bapak hapus biar ngerti. Gimana? Enggak, Bapak supaya punya anunya, punya apa? Kamu foto pakai apa kayak ini? Yang ini. Iya, semua enggak apa-apa. Aku ulangi ya. Konsekuensi dari wal awalu wal akhiru, pertama, menunjukkan Allah itu tunggal. Menunjukkan Allah itu menembus ruang dan waktu. Menunjukkan Allah itu selalu ada. Menunjukkan Allah itu maha tahu. Menunjukkan Allah itu menjadi maha kuasa. Kalau aku ini terikat ruang dan waktu. Ya. Hari ini ruangku itu terbatas di sini. Ruangku ini. Tidak di Sumatera sana, di rumah yang Sumatera enggak. Itu aku terikat ruang. Kalau aku mau ke Sumatera, aku perlu waktu. Berapa? 2 hari, 3 hari perjalanan bis. Jadi aku terikat ruang dan waktu. Kalau Allah tidak terikat, maka dia menjadi selalu ada. Nah, nanti ini yang menembus ruang dan waktu selalu ada itulah nanti yang akan menjelaskan, loh kenapa Allah kok ada di arsy? Allah kok ada di langit? Ya Allah memang ada di mana-mana. Karena apa di mana-mana ada? Karena dia menembus ruang dan waktu. Gitu loh. Dia menembus ruang dan kalau aku nggak menembus, kamu nggak menembus. Nah, sekarang ada teknologi ini alat untuk mengatasi terbatasnya kita yang terikat oleh ruang dan waktu. Kita mau tahu apa Jakarta, Surabaya, Sumatera, telepon. Ada video call. Ini alat untuk menembus ruang dan waktu. Gitu loh. Ya. Jelas di sini ya. Kalau enggak aku jelaskan dulu Al-Hadid ini, aduh repot nanti. Oke. Sekarang coba kita lihat di sini ya. Satu-satu ayat Al-Qur'annya banyak ya. Kita ambil satu sajalah ya. Kalau ditanya Allah itu di mana? Ya. Kita ambil surat Al-Hud aja ya. Surat Surat Hud. Kok Al-Hud lagi? Enggak. Terlalu panjang itu, aku ambil yang pendek aja ya supaya. Nah, ini aja. Surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 2. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang ya, yang kamu lihat, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Sebetulnya sama, Hud tadi juga di atas arsy tapi dia panjang ya. Dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan dan menjelaskan tanda-tanda kebesaran agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu. Ya. Di mana? Di atas. Lokusnya mana? Arsy. Lokusnya arsy. Ya. Mana tadi? Lokusnya arsy. Kalau kita sepakat arsy itu lokus. Ya. Di mana sini? Di sinilah ya. Arsy. Ya. Nanti ada hadis begini. Ya. Jadi ada budak itu ditanya ya. Dari Muawiyah bin Al-Hakam bahwasanya dia mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan membawa seorang budak
wanita hitam. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada budak wanita tersebut, di mana Allah? Budak itu menjawab, di atas langit. Rasulullah bertanya lagi, siapakah aku? Budak itu menjawab, engkau adalah utusan Allah. Maka Rasul berkata, merdekakanlah ia karena ia adalah mukminah, wanita yang beriman. Ya, terus ada lagi hadis yang begini. Tidakkah kalian mau percaya kepadaku padahal aku adalah kepercayaan dari Rob yang ada di langit. Ya. Jadi dua hadis ini mengatakan bahwa Allah itu ada di langit. Dua pernyataan yang tidak sama. Satu mengatakan Allah itu di langit, satu mengatakan Allah itu di arsy. Yang benar mana? Coba. Yang benar mana ini? Kalau ini begini aja, dia ambil enaknya aja. Allah ada di langit, garis miring ars. Terus ada lagi arsnya di atas langit, langitnya di atas. di atas langit, garis miring di atas ars. Gimana ini menjelaskannya? Ya inilah, dia seolah-olah sudah ngerti banget padahal dia sebetulnya enggak ngerti. Itulah produk kalau kita ngaji itu to the point. Strike itu untuk perdebatan bagus, tapi untuk belajar enggak bagus. Ya. Enggak bisa dijawab kok di atas langit garis miring di atas ars. Iya. Langit apa ars? Gitu loh. Ini mencari amannya saja sebetulnya dia juga jumut. Maka untuk bisa menjawab itu kita harus lihat Quran surat Al-Hadid 573, konsekuensi dari wal awalu wal akhiru ini loh, menembus ruang dan waktu. Dia selalu ada, dimanapun ada dia. Kenapa dia bisa ada di mana-mana? Tapi bukan berarti dia terus banyak ya, tambah kacau lagi. Dia sudah tunggal. Dia berada di mana-mana karena dia menembus ruang dan waktu, maka dia ada di atas ya, dia ada di langit. Gitu loh. Kenapa? Karena dia selalu ada, dimanapun dia ada. Maka ketika dia ada di mana-mana, dia menjadi tahu apa yang ada di mana-mana itu. Maka dia menjadi maha kuasa. Karena maha tahu. Jadi kalau kita nggak paham konsep hal awal wal akhir, sulit menjelaskan ini. Ya. Nah, cara menjelaskannya itu karena apa? Dia ada di mana-mana, karena dia selalu ada, karena dia mampu menembus ruang dan waktu. Gitu loh ya. Oke, itu selesai. Sekarang diksi ketika seorang budak dikatakan Allah di mana, terus dijawab di atas langit, itu kira-kira yang dalam otakmu itu apa yang ada dalam otakmu? Oh berarti Allah itu di atas langit gitu, kamu pahami secara harafiah gitu. Allah itu agung, nggak mungkin dong dia. Allah dari mana? Allah ada di bawah. Apa ya mungkin? Di bawah, entah di bawah apapun lah, di bawah tanah, di bawah sumur, apa yang mungkin? Kan tidak mungkin. Jadi itu menunjukkan keagungan. Dia tidak bisa dipahami secara geografis. Terus oh itu ada langit, terus Allah nongkrong di atas sana gitu. Nggak begitu, ya. Terus nanti ada yang ngomong, oh berarti Allah nggak tahu di bawah bumi ada terjadi apa, nggak tahu. Kenapa? Dia lagi nongkrong di atas langit sana. Kan jadi kacau pemahamannya kalau gitu. Makanya bahasa-bahasa metafora itu sangat menentukan. Bahasa-bahasa harafiah juga sangat menentukan. Pada saat mana kita pahami secara harafiah dan metafora itu menentukan sekali. Salah kita menentukannya, salah memahaminya. Ya. Salah memahaminya. Seperti kalau kita ngomong lah, kamu mau naik ke surga gitu. Otak langsung ngomong, oh surga di atas. Jangan malas kamu sholat, nanti kamu jatuh ke dalam neraka kamu. Oh berarti neraka di bawah, karena jatuh mesti ke bawah.
Apakah begitu? Kan enggak. Itu menunjukkan bahwa surga itu tempatnya orang-orang yang berperilaku baik, yang itu agung. Neraka itu orang-orang yang suka membangkang, maka dia di bawah. Itu loh. Bukan terus geografis atas bawah seperti orang naik lift. Oke. Ya. Jelas ya? Sekarang kita coba, kita tadi itu mendiskusikan ars ini ya. Silahkan kamu cari informasi, aku cari informasi, literal tidak ada yang menjelaskan secara rinci ya begitu-begitu aja. Maka aku coba mengajukan sebuah eh, diskusi untuk men-trigger kamu. Ars itu tidak diterjemahkan karena dia proper name atau dia tidak bisa kita pahami secara utuh karena informasi yang masuk ke kita tentang si dia ars ini memang minim sekali. Tuh. Ya. Oke. Sudah berapa lama, Le? Sudah mau anu itu, sudah mau adzan Isya, ya. Sebentar. Untuk kali ini aku kira cukup ya supaya nanti jangan terlalu lama kalau munggah karena ini telat ya. Ya, kita syutingnya aja sudah malam ya. Kalau semakin panjang dia semakin lama ngunggahnya semakin malam anunya. Bisa kalian lihat. Maka kita sudahi dulu. Besok kita akan membahas tentang Sumastawa ya, Sumastawa ya. Nih ya. Kalau kita tadi ini, ya, nanti coba kita cari titik temunya gimana gitu. Ya. Dan kalian silakan berdiskusi ya. Sampaikan diskusi-diskusi kalian dengan baik, dengan jelas ya. Silahkan berdiskusi di kolom komentar. Aku suka lihat diskusi kalian selama diskusinya itu disampaikan dengan cara yang baik, dengan apa ya, dengan santun lah ya. Ketemu ya alhamdulillah, nggak ketemu ya nggak masalah, nggak apa-apa gitu. Tapi intinya aku senang dengar diskusinya. Oke, sampai di sini dulu ya. Yang suka channel ini silahkan like, yang nggak suka silahkan dislike dan cari channel lain yang itu menyenangkan hatimu ya. Untuk seluruh saudaraku, semoga kalian semua mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima sehingga kita dapat melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Mohon dipersori ya, malam ya karena banyak kendala lah ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.